Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih merasakan berbagai macam nikmat. Di antaranya kita masih bisa beribadah dalam rangka menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini saja, untuk beberapa menit terakhir ini saja, sudah banyak kita dapatkan nikmat itu. Kita masih bisa berwudu, tidak ada uzurnya sehingga mengharuskan kita bertayamum. Kita masih bisa naik ke masjid ini. Kita masih bisa sholat tahiyatul masjid. Kita masih bisa duduk iktikaf, berzikir dan berada di majelis ilmu, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Rangkaian nikmat setelah itu pun akan menyusul kepada kita nanti, sehingga pantas kita bersyukur kepada Allah yang diawali dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tadi kita sudah membaca salah satu ayat di surat Fussilat, ayat 30. Pada intinya surat itu sebenarnya berbicara tentang urgensi istiqomah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengikrarkan bahwa Tuhan kami Allah, Tuhanku Allah, lewat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah pertama itu pernyataan bahwa Tuhan kami, Tuhanku, Tuhan kita semua adalah Allah. Tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqamah. Ini istiqamah. Di satu kesempatan dahulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta nasihat.
Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu yang tidak lagi akan aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Lalu Nabi menjawab, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Istiqamah. Kata ini sudah masuk ke dalam barisan bahasa Indonesia. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, yang tertuanya itu ada namanya Kamus WJS Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia. KUBI. Ada lagi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana sudah ada kata istiqomah itu. Berarti sudah resmi bahasa Indonesia. Yang pada umumnya diartikan berpendirian. Nah, kalau kita telusuri ke akar kata istiqomah itu berasal dari koma. Koma artinya berdiri. Siapa yang berdiri, siapa yang bekerja, nanti hasil kerjanya itu pada dirinya sendiri. Koma. Lalu sudah itu berubah dari koma menjadi akoma. Akoma mendirikan atau membuat yang lain berdiri. Akoma. Dari situ juga muncul istaqama. Dari situlah asal muasal istiqomah ini. Istaqama, yastaqimu, istiqamah. Kalau letterleknya diharap terus menerus berdiri atau diminta terus menerus berdiri. Kalau kita contohkan ke seseorang berdiri di sana, diminta terus menerus berdiri. Datang angin, dia terus menerus berdiri. Datang hujan, dia terus menerus berdiri di situ. Bahkan gempa pun datang, dia tetap berdiri di situ. Itulah istiqamah, arti asal dari istiqamah. Ketika dirangkaikan dengan ayat lain, umpamanya di salah satu surat yang selalu kita baca setiap rakaat kita, ada di situ satu kata yang berasal dari istiqamah, istaqamah, yastaqimu, istiqamah, mustaqim, mustaqim. Biasa kita terjemahkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sebenarnya yang lurus itu yang mana? Arti asal dari istiqamah itu yang pada akhirnya orangnya mustaqim, orang yang teguh pendirian. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang teguh pendirian, mustaqim, teguh pendirian. Tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Berpendirian. Ibnu Katsir menyebutkan substansi dari istiqomah itu adalah ikhlas. Substansi dari istiqomah itu ikhlas. Jadi apapun yang dikerjakan ikhlas. Tidak menunjuk banyaknya. Lawan dari ikhlas riya. Umpamanya kita ibadah dalam rangka hablum minallah, ibadah hubungan dengan Allah, kita salat, kita berzikir, itu hablum minallah. Kita ikhlas karena Allah.
Lalu kita beribadah dalam rangka hablum minan nas. Kita memberi bantuan kepada orang lain, kita menolong orang lain, berbuat amal-amal sosial. Lantas ikhlas karena Allah, yaitu ikhlas. Tapi kalau sudah mengharap pujian dari Allah, dari orang lain, mengharap balasan yang lebih besar dari orang lain, berarti itu tidak ikhlas lagi, itu sudah ria. Orang yang seperti itu berarti tidak istiqomah lagi. Banyak bukti kisah yang mengatakan betapa hebatnya orang-orang yang istiqomah karena ikhlas beramal. Ya, antara lain kisah yang kita dengar, kita orang yang masuk gua, yang terkurung dalam gua, yang mereka hanya diselamatkan oleh amal-amal mereka. Ya. Ada lagi sisi lain, istiqomah itu menurut Al-Qurtubi, istiqomah itu ad-dawam fil amal. Mengerjakan amal terus menerus. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Ini yang disebut Nabi, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai Allah adalah amal yang kita laksanakan terus menerus walaupun sedikit. Berarti sekarang PR-nya kita adalah mengingat apa amal kita yang kita lakukan terus menerus. Terus menerus. Apa yang kita lakukan? Ya, mungkin hablum minallah atau hablum minan nas. Kita sendirilah yang menilai apa yang terus menerus. Kalau itu kita lakukan, maka kata ayat tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau kita istiqomah dengan yang dua macam tadi, ikhlas beramal, melakukan amal dengan terus menerus, maka kita akan dikawal oleh para malaikat di saat-saat kita merasa takut. Sekarang kan kita banyak merasa takut nih. Kita sendiri mikirkan diri kita takut, mikirkan keluarga kita takut, mikirkan rumah kita takut, mikirkan daerah kita takut, mikirkan tanah kita takut. Banyak takut kita sekarang. Mau pemilu takut. Maka salah satu pagarnya adalah istiqomah dalam dua makna tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun, alla takhafu, sehingga tidak lagi merasa takut, wala tahzanu, duka pun tidak. Surat Fussilat ayat 30 perlu kita camkan dalam rangka melaksanakan aktivitas sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.